Nisa, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Alhamdulillah kebetulan saya bertemu Bu Rini. Eh, Bisa saya minta tolong waktunya sebentar, Bu? Saya ingin berbincang dengan Bu Rini. Iya, tentu ibu ada waktu. Ayo, kita berbincang di gazebo sana, Nisa. Baik, Bu. Baiklah, ada apa, Nisa? Coba ceritakan ke Bu Rini. Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam mata pelajaran matematika. Apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita ini, Nisa? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah ini, Bu. Terus, selain masalah, selain solusi dan masalah ini, ada lagi, Nisa? Gini Bu, saya bingung mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh guru matematika. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Oh, jadi kamu itu merasa tidak nyaman pada mata pelajaran matematika, dan kamu juga merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut. Boleh kamu ceritakan ke Bu Rini, apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut, Nisa? Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat di sana. Kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman, Bu, ketika guru sering menyindir saya. Murid yang tidak mau ikut les privatnya seperti itu. Oh, jadi intinya kamu merasa tidak nyaman, merasa guru matematika itu menyindir kamu. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Ada, Bu. Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil menurut saya. Murid-murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai yang bagus di kelas. Oh, begitu. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi? Rasanya saya sudah menjawab soal-soal ya Bu yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan itu kecil sekali, Bu? Hmm, selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini? Selama ini saya sudah rajin belajar loh Bu, dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolahan Bu. Jadi saya mengira bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat di guru tersebut Bu. Oh, jadi apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru matematika yang bersangkutan, Nisa? Hmm, belum sih Bu. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke beliau, saya itu selalu merasa nilai saya itu lebih bagus. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya
Kenapa kecil ya, Bu? Baik, lalu kira-kira apa hambatan yang kamu rasakan sekarang? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, keinginan menemui guru tersebut, Bu, untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini. Seperti itu, Bu Rini. Terus, mengapa tidak kamu lakukan, Nisa? Tapi saya merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi gimana? Itulah mengapa saya ragu menemui beliau. Apakah ibu guru matematika tersebut pernah marah ke kamu, Nisa? Gurunya baik sih, Bu. Pada saat menjelaskan juga enak, saya merasa nyaman, menyenangkan, diajar oleh beliau seperti itu. Kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui beliau. Bagus. Setelah kamu bertemu beliau, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan itu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas, seperti itu. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasikan alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus, Nisa. Ayo, lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu ini merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les di guru tersebut? Begini, Bu. Saya sebelumnya dari kelas 10 selalu mendapatkan peringkat kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang sudah saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar yang lain, internet, seperti itu. Tetapi memang akhir-akhir ini sejak saya mengikuti pembinaan untuk persiapan KSN itu, Bu, KSN Kimia, saya mengalami kesulitan belajar matematika karena saya fokus belajar kimia untuk persiapan KSN. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu, Nisa? Sepertinya iya ya, Bu, ya. Saya menjadi kurang maksimal gitu dalam belajar karena sampai di rumah saya fokus belajar kimia. Saya lelah, langsung tidur, Bu Rini. Nah, itu kan coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kamu kurang belajar matematika, Nisa? Benar juga ya, Bu. Mungkin karena saya kurang belajar ya. Nah, itu kan jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tetap akan bertanya ke beliau tersebut, Bu, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang seimbang antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, karena saya juga ingin tetap berhasil dan lolos KSN Kimia Bu Rini, seperti itu. Bagus sekali solusi tersebut. Terus, ada lagi yang akan kamu lakukan? Untuk ikut les, saya merasa tidak bisa sih, Bu.
karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya rasanya bisa meminta bantuan ke teman saya yang namanya Jenny. Teman sebangku saya, Bu. Kebetulan dia ikut les privat di sana. Nah, Jenny adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya, Bu Rini. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan itu? Rencana saya akan menemui guru matematika tersebut, Bu Rini, untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Kemudian saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulang yang diberikan beliau. Dan yang terakhir, saya akan membuat jadwal belajar yang seimbang antara mapel 1 dan mapel yang lainnya. Ada satu lagi, Bu Lini, saya juga akan meminta bantuan ke teman saya untuk membantu saya dalam belajar matematika, yaitu Jenny. Bagus sekali. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu, Nisa? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui beliau, Bu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar saya agar seimbang seperti itu. Lalu, siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini? Pastinya teman saya, Bu, teman baik saya, Jenny, untuk menemani saya menemui beliau tersebut. Selain itu, saya juga akan meminta untuk membantu saya belajar matematika. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, Bu. Terima kasih Bu Rini sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu ya, Bu, karena bel sudah berbunyi, sudah waktunya masuk ke kelas. Terima kasih Bu Rini. Selamat siang. Sama-sama, Nak. Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu lagi, Nisa. Good luck. Semangat ya. Semangat.